Baiklah, di sini saya akan melakukan pembuatan slide presentasi menggunakan aplikasi Microsoft PowerPoint 2010 dengan memanfaatkan menu trigger dan juga hyperlink. Yang pertama kita lakukan yaitu kita mengubah lembar kerja kita dahulu dengan membuat desain, bisa juga dengan memanfaatkan menu desain yang ada di bawaan Microsoft-nya. Jadi di sini saya akan menggunakan menu yang seperti ini dan akan mengubah layoutnya menjadi blank. Di sini saya akan mengubah backgroundnya, picture, itu all close. Setelah itu kita masuk ke lembar kedua. Ini nanti kita buat untuk membuat halaman judul, sedangkan ini kita buat untuk memberikan daftar isi. Untuk menu daftar isi, kita tambahkan shapes. Kita buat kotakan-kotakan seperti ini, terus kita kopikan, kita paste menjadi 3 agar menu pada lembar kerja kita terlihat menarik. Apabila sudah seperti ini, kita membuat shape satu lagi yang berisikan anak panah atau gambar anak panah. Pastekan saja seperti ini. Apabila sudah, kita perbesar, maka hasilnya akan seperti ini. Setelah itu kita nambahkan shape satu lagi untuk teks daftar isinya. Sini kita tambahkan daftar isi. Kita tulis saja. Untuk fontnya, kita juga bisa merubahnya dengan cara kita blok semua. Lalu kita pilih di bagian font, kita pilih Times New Roman. Setelah itu untuk ukurannya kita bisa sesuaikan. Di sini saya menggunakan ukuran teks 20. Setelah sudah selesai, kita masuk di menu shapes lagi. Kita bikin shapes untuk meletakkan bagian bab-babnya dari bab 1, bab 2 dan juga bab 3. Di sini kita tulis bab 1. Setelah itu kita copy saja. Kita copy teksnya, kita copy, setelah itu kita paste, letakkan. Setelah itu kita membuat subbabnya, bagian-bagian dari bab 1 apa saja, bagian dari bab 2 apa saja, bagian dari bab 3 apa saja. Ini kita rubah dulu, bab 2, bab 3. Kita tambahkan dengan menu shapes lagi. Di sini saya akan membuat 4 bekan yang berisikan latar belakang, daftar rumusan masalah, dan juga yang lain-lain. Di sini saya akan mengklik 1.1 yang berisikan tentang latar belakang. Setelah itu langsung kita copy saja. Untuk mempercepat pengerjaan, kita pastekan menjadi 4. 1, 2, 3, 4. Setelah semuanya tersusun begini, baru kita mengubah teksnya dari poin 1.1 menjadi 1.2 yang berisikan rumusan masalah. Bisa kita perkecil apabila teksnya tidak muat. Kita ubah ke 16. Setelah itu batasan masalah di poin 1.3.
besar saja. Fontnya kita rubah menjadi 16. Kita kecilin. Itu untuk selanjutnya 1.4 hipotesa. Selanjutnya kita copy dari sub pembahasan bab 1 untuk mempercepat pengerjaan daripada membuat satu-satu, lebih baik langsung dibuat semua kayak gini. Maaf, satu aja salah. Setelah itu kita pindahkan di bab 2. Setelah itu kita pastikan lagi, baru kita pindahkan ke bagian bab 3. Jadi seperti ini. Untuk di bagian bab 2 kita rubah juga menjadi 2.1. Berisikan kerangka teori. Setelah itu di bagian 2.2 kita isikan penelitian teori. Selanjutnya di poin 2.3 kita isikan pembahasan. Itu kita hapus saja karena masih sisa. Untuk yang di bab 3, untuk poin 3.1 kita isikan kesimpulan. Dan untuk poin 3.2 kita isikan saran. Berhubung ini masih sisa, kita hapus saja. Kita hapus deh. Setelah ini sudah selesai kita buat, baru kita akan memanfaatkan menu trigger yang ada di menu animasi ini. Seperti yang saya contohkan, kita juga bisa merubah warna. Ubah dulu warnanya sebelumnya. Sini saya akan menggunakan warna merah, sedangkan untuk di babnya kita menggunakan warna hijau. Baru kita memanfaatkan menu animasi untuk menambahkan animasi. Masuk menu animasi, setelah itu pilih Apper. Setelah kita memilih Apper, kita pilih menu Start, pilih yang di menu with previews. Setelah itu buka menu trigger, link, rotate. Setelah itu untuk mengecek apakah hasilnya sesuai, apakah sudah mengikuti urutan yang benar, kita pilih animation pane. Seperti ini, apabila sudah muncul berarti sudah benar. Untuk selanjutnya, kita pilih yang di sub pembahasannya bab 1, lakukan sama, Apper. Setelah itu di startnya kita pilih with previews, triggernya, lanjutannya, lakukan sama. Baik, apabila sudah, kita bisa melihat hasilnya apakah sudah benar atau belum. Kita mulai, pertama, bab 1, bab 2, bab 3. Apabila kita ingin apabila kita
mengeklik hanya bab 1, maka yang keluarannya poin-poin dari bab 1. Kita bisa melakukannya dengan kita blok semuanya dari bab 1 sampai bab 3 kecuali daftar isi. Habis itu kita masukkan menu Add Animation. Kita cari menu kebalikan dari Upper, yaitu This Upper. Seperti ini. Startnya jangan lupa kita pilih with previews. Untuk selanjutnya, apabila kita ingin mengeluarkan yang bab 1, maka yang kita blok adalah bagian dari bab 2 dan juga bab 3 seperti ini. Pilih Add Animation, This Upper. Di startnya kita pilih with previews. Setelah itu kita geser ke bawah di bagian bawah dari bab 1. Seperti ini. Sama halnya dengan bab 2 dan juga bab 3. Seperti ini. Animation, Disable, with previews. Setelah itu kita tarik ke bagian bawah dari bab 2. Usahakan saat kita memindah, jangan sampai ini bloknya ini hilang. Apabila hilang, tidak bisa dipindah secara bersamaan. Untuk bab 3, sama, Add Animation, Disable. Untuk startnya kita pilih with previews. Setelah itu kita pindah. Setelah itu mari kita coba terlebih dahulu masuk ke menu slide. Setelah itu kita buka daftar isi. Dan berhasil. Setelah itu kita buat satu steps lagi. Untuk buat menu kembali. Terima kasih. Menu terima kasih ini berguna untuk apabila kita ingin langsung menuju halaman terakhir pada slide presentasi yang kita buat. Di teks kita pilih, kita tulis terima kasih. Untuk fontnya kita rubah ke Algeria. Dan angkanya kita pilih ke 20. Seperti ini maka hasilnya. Setelah itu untuk slide selanjutnya yaitu isi dari poin-poin dari bab 1, bab 2 dan juga bab 3. Poin-poin ini seperti ini. Kita kopikan saja. Seperti ini latar belakang kita kopikan. Kita pindah ke bab ke slide ketiga, kita pastikan. Setelah itu kita susun, kita tempatkan di tempat yang sesuai atau yang diinginkan. Di sini kita akan menggunakan fitur hyperlink, yaitu saat kita mengklik latar belakang, maka secara otomatis akan terhubung ke slide ketiga. Di sini saya akan membuat steps kembali. Slide kembali ini apabila kita pilih, maka akan otomatis kembali ke menu daftar isi. Begitu. Sebelumnya kita buat terlebih dahulu sebelum kita menggunakan fitur hyperlink agar tidak bolak-balik. Rumusan masalah kita kopikan, masukkan ke slide keempat. Oh ya, sebelumnya untuk menu ini
Kita taruh bawah, kita desain dulu untuk menu di slide-nya. Dan cara menambahkan shapes menggunakan shapes yang kecil-kecil saja, tidak usah menggunakan yang terlalu besar. Membuat 3 shapes seperti ini. Sudah seperti ini, kita tambahkan shape satu lagi, shape standar pagar. Maka hasilnya akan seperti ini. Sesuaikan. Seperti ini. Lakukan juga di slide keempat. Terblok saja. Kita copy. Kita pastikan di sini. Untuk di latar belakang, kita gantikan dengan rumusan masalah. Rumusan masalah kita bisa perbesar. Selanjutnya untuk slide kelima, di poin ini kita masukkan poin 1.3 yang berisikan tentang batasan masalah. Lagi. Setelah itu di slide ke-6, slide ke-6 kita pastikan lagi. Kita isi dengan poin 1.4 hipotesa. Itu juga berlanjut untuk subbab pada bab 2 dan juga bab 3. Jadi kita menambahkan bab 1 terlebih dahulu. Bab 1. Kita copy di sini. 1. Maka hasilnya akan seperti ini. Untuk melakukan hyperlink, kita bisa melakukannya dengan cara bagian pertama, kita klik yang di subbab latar belakang, bisa dengan klik kanan. Setelah itu akan muncul began hyperlink. Setelah muncul hyperlink, kita klik. Setelah itu kita pilih please in this document. Setelah itu kita cocokkan poin 1.1 berada di slide keberapa. Di sini saya menggunakan poin 1.1 berada di slide ketiga, maka saya akan pilih slide ketiga. Kita okekan saja. Setelah itu di rumusan masalah, lakukan sama, klik kanan. Setelah itu hyperlink. Setelah itu masukkan di slide keberapa. Di sini saya ambil slide 4, maka di oke. Lakukan hal sama juga, begitu dan seterusnya. Hyperlink. Slide kelima. Oke, setelah itu hipotesa. Kanan, hyperlink. Slide ke-6. Maka hasilnya akan seperti ini. Daftar isi kita klik, bab 1 kita klik. Maka hasilnya akan seperti ini. Setelah itu, untuk menu kembali ini kita akan menggunakan hyperlink juga, yaitu dengan cara klik kanan, pilih hyperlink, maka akan kita kembalikan ke slide daftar isi yang berada di slide kedua. Oke, sama, untuk slide selanjutnya juga sama. Kita hyperlink, kita masukkan ke slide kedua. Ini juga.
masukin ke slide ke 2. Maka akan seperti ini. Seperti ini, latar belakang kita klik, akan masuk ke menu latar belakang. Setelah itu kembali kita klik, akan kembali ke menu kembali daftar isi. Sama. Setelah itu efeknya kita hapus yang di bagian subbabnya. Kita hapus. Kita hapus saja. Semuanya kita hapus. Setelah itu kita membuat slide bagian bab 2. Tambahkan slide. Kita bisa mengopi dari bagian bab ini. Langsung saja kita copy. Masuk bagian sini, kita pastekan. Ini tinggal kita rubah menjadi bab 2. Latar belakang kita rubah menjadi 2.2 yang berisikan tentang kerangka teori. Setelah itu untuk selanjutnya E2.1 ini maaf 2.1 maksudnya tadi 2.1 kerangka teori itu yang di slide 8. Kita rubah saja dari sini, kita kopikan, kita pastekan, kita hapus saja babnya. 2.2 kita isikan dengan penelitian terkait. Sebelumnya ada yang salah, berarti tadi pas di awal ini penelitian terkait bukan teori ya. Terkait. Kembali lagi ke pembahasan kita tadi. Yaitu ini kita copy pastekan lagi, kita copy masuk ke slide ke-9. Kita pastekan. Tinggal kita merubah 2.2 menjadi 2.3 pembahasan. Lakukan hyperlink sama dengan waktu kita melakukan hyperlink di bab 1, yaitu dengan cara pertama kita masuk ke bagian daftar isi bab 2, kita klik kanan, hyperlink, masukkan slide yang sesuai. Seperti di sini saya melakukan ada di slide 7 untuk kerangka teorinya. Setelah itu di penelitian terkaitnya kita hyperlink di slide ke 8. Setelah itu di pembahasannya kita hyperlink di slide ke 9. Oke. Setelah itu kita lakukan hal sama pada slide ke-7 dan ke-8 dan juga ke-9 pada menu kembalinya. Hyperlinknya. Di sini sudah di hyperlink tadi, jadi otomatis dia mengikuti. Untuk mengetahui hasilnya bisa kita lihat. Baik. Berarti berhasil ya. Kita lakukan yang sama dengan bab 3. Bab 3 kita isi. Ambil dari sini saja, masukin.
Maaf, belum di blok semua. Kita blok semua. Ini bertujuan untuk apa? Yaitu untuk supaya saat pengerjaan kita memiliki waktu yang singkat, tidak memerlukan waktu yang sangat panjang-panjang. Kita kopikan, langsung kita pastekan di slide ke 10. Tinggal kita rubah yang di bagian sini, kita tambah ke 3. Setelah itu di kerangka teorinya kita ganti. Kita ganti semua menjadi 3.1. Kesimpulan, slide ke 11 kita isikan saran, copy, kita isikan saran 3.2 saran. Ini kita hapus saja. Setelah itu sama kita hyperlink juga. Ini kita hyperlink ke slide kedua. Ini juga kita hyperlink ke slide kedua. Kita oke kan? Samanya dengan yang di slide kedua yang di daftar isi. Di kesimpulan kita masukkan hyperlink ke slide ke 10 kesimpulan, dan untuk saran kita juga hyperlink ke slide ke 11 seperti ini. Dan untuk yang di slide terakhir kita akan membuat slide yang paling akhir, yaitu terima kasih. Kita masukkan di sini, masukkan save saja. Untuk baginya terserah mau menggunakan yang mana. Di sini saya akan menggunakan save yang standar saja. Di sini terima kasih. Kita teruskan terima kasih. Ukurannya kita rubah. Kita bold, Algeria. Untuk fontnya kita bikin yang agak besar, tidak apa-apa. Oh ya, tadi apabila kita juga ingin menambahkan karakter-karakter, kita bisa juga dengan cara melakukan masuk ke menu insert. Setelah itu kita pilih seperti ini sebagai contoh saja. Kita kecilkan sini. Saya rasa kalau di latar belakang tidak perlu ini, maka kita pindahkan saja ke pembahasan. Pembahasan kita pastikan di sini begini. Itu di kesimpulan kita pilih lagi seperti ini. Dan untuk di slide terima kasih ini lebih baik kita agak geser ke atas. Kita menggunakan picture yang baru. Di sini akan menggunakan logo ini, logo terima kasih. Seperti ini, sepertinya cukup. Oh ya, satu lagi untuk yang di hyperlink. Di bagian terima kasih tadi belum sempat kita hyperlink dulu. Kita masukkan ke slide terakhir atau slide 12. Oke. Oh ya, sebelumnya yang di awal kita isi dulu tadi halaman judul ya, belum sempat keisi. Halaman judul judul presentasi.
pilih agraria aja. Algeria. Setelah itu kita pilih fontnya. Ini ukuran 32. Di sini kita tambahkan logo institusi. Di sini saya akan menambahkan logo kampus. Kita taruh di atas pojokan, pojok atas. Hasilnya seperti ini. Itu kita tambahkan shapes lagi ya. Itu kita copy, kita pastekan. Sudah seperti ini saja. Setelah itu kita format, kita ganti warna seperti ini, warna hijau. Sudah selesai semua. Setelah itu kita coba dari tab isi, kita klik bab 1, habis itu latar belakang, berhasil, kita kembali, berhasil. Setelah itu selanjutnya rumusan masalah, kembali lagi, batasan masalah, kembali lagi, hipotesa, kembali lagi. Setelah itu di bab 2, kerangka teori, kembali, penelitian terkait, kembali, pembahasan, kembali. Bab 3, kesimpulan, kembali, dan kembali. Dan juga di slide terakhir, terima kasih, kembali, dan selesai.